Kincen menemukan ruang rahasia lagi. Di tengah ruangan itu terdapat platform batu yang memiliki formasi pembatas. Ada beberapa barang langka dan kristal ajaib di sana. Namun dia tidak bisa mengambil barang-barang itu dengan terburu-buru karena 5 orang di depannya saat ini telah duluan tiba di ruang rahasia ini. 2 orang dengan basis kultivasi Wuwang setengah langkah berhadapan dengan 3 lainnya dengan basis kultivasi puncak orde ke-6 tahap akhir. Sepertinya kedua kelompok ini sudah saling bertarung memperebutkan barang-barang di platform batu itu. Ketika salah satu Wuwang setengah langkah melihat Kincen, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, bahkan sedikit kepanikan muncul di matanya. Jelas dia telah mengenali Kincen sebelumnya. Kincen juga mengenali wajahnya meskipun Kincen tidak tahu siapa namanya. Ketika dia membunuh Seng Meng Chen saat itu, orang ini turut hadir menonton dari jauh. Temannya berkata, "Kakak Zhu, apakah kamu mengenalnya?" Zuhai berkata, "Junior Hu, jangan kasar." Kemudian dia dengan gugup berkata kepada Kincen, "Tuan Qin, ternyata Tuan Qin juga ada di sini." Pada saat ini Kincen secara alami mengabaikan apa yang mereka berdua pikirkan. Perhatiannya hanya terfokus pada formasi pembatas di depannya. Sebuah kristal ajaib seukuran kepalan tangan dan selip batu gio ada di balik formasi itu. Zuhai berkata lagi, "Tuan Qin, kami berdua pergi duluan. Hal-hal di sini tidak ada hubungannya dengan kami." Kincen tiba-tiba menghentikan Zuhai dan berkata, "Tunggu sebentar, saya juga telah mendengar tentang kolam ajaib. Apa kamu tahu di mana itu?" Zuhai terkejut dan buru-buru berkata, "Setengah jam dari sini, memang benar ada sebuah kolam ajaib. Kolam itu dibatasi oleh formasi. Banyak orang dari 7 dinasti atas masih berupaya menyerang formasi itu dan saya tidak tahu apakah sekarang formasi itu sudah hancur." Kincen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih saudara Zhu, silakan." Setelah Zuhai mendengar ini, dia segera melingkungkan tangannya dengan hormat, lalu dengan cepat meninggalkan ruang rahasia itu. Setelah agak jauh dari sana, dengan bingung temannya berkata, "Kakak Zhu, mengapa kita pergi terburu-buru?" Zuhai meliriknya dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Lihat saja nanti, ketiga wuzun itu pasti tidak akan beruntung." Kembali ke ruang rahasia. Dengan keraguan di benaknya, Zaulun juga sangat berhati-hati bersikap pada Kincen. Dia berkata, "Saudara Qin, saya Zaulun. Kebetulan ada 2 jenis harta di sini. Bagaimana kalau kita membaginya? Aku akan mengambil kristal ajaib itu dan slip gio itu adalah bagianmu. Bagaimana?" Kincen berkata, "Enak saja jika kamu masih ingin hidup, segera keluar dari sini." Zaulun berteriak marah, "Nah, kamu mencari kematian." Ketiganya dengan panik menyerang Kincen dan Wu Gongli. Namun naas, hanya dalam waktu 3 detik ketiganya tewas di tangan Kincen. Setelah itu, Kincen mengayunkan pedangnya ke formasi pembatas di depannya saat ini. Kristal ajaib seukuran kepalan tangan dan selip batu gio itu langsung jatuh ke tangannya. Selip gio ini ternyata adalah sebuah peta rinci reruntuhan istana ini. Beberapa tempat penting di dalam reruntuhan ini telah ditandai di dalam peta itu. Selain kolam ajaib, ada sebuah tanda emas di peta itu yang mungkin jauh lebih berharga dari tempat lainnya. Dengan adanya peta di benak Kincen, mereka berdua lebih mudah menemukan ruangan rahasia lainnya. Saat ini di sebuah ruangan, Kincen mendapatkan kotak segel seperti balok besi hitam seukuran telapak tangan. Di permukaan kotak segel ini terukir rune yang sangat kompleks. Setelah Kincen dan Wu Gongli berjalan selama setengah jam lagi, mereka mendengar raungan samar di depan mereka. Keduanya terus bergerak maju dan setelah beberapa saat, lorong di depan mereka melebar dan sebuah ruangan besar muncul di depan mereka saat ini. Ada banyak pejuang di dalamnya, setidaknya 200 orang. Sebagian besar mereka sedang menembak formasi pembatas di depannya saat ini. Di antara orang-orang yang menembak ini ada Di Tianyi dan beberapa orang lainnya yang dikenal Wu Gongli. Wu Gongli berkata, "Tuan Qin, orang-orang itu berasal dari 7 dinasti kelas atas." Tatapan Kincen hanya terfokus pada kolam hitam di depannya saat ini. Wu Gongli berkata lagi, "Tuan Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kincen tersenyum, sosoknya sedikit bergetar dan klik, wajahnya tiba-tiba berubah. Meskipun perubahan ini tidak besar, orang yang tidak terbiasa dengannya tidak akan dapat mengenalinya sama sekali. Ini adalah teknik penyamaran yang dia kuasai di kehidupan sebelumnya. Kincen berkata, "Kamu tetap di sini, jangan ikuti aku."
Wukongli hanya terdiam melongo menyaksikan perubahan wajah Qinchen. Begitu Qinchen menyapu ke alun-alun, beberapa orang mengepungnya dan berteriak dengan dingin. "Siapa kamu? Berhenti! Dari dinasti mana kamu berasal?" Qinchen berkata dengan sedikit gemetar. "Bawahan ini adalah prajurit dari dinasti Dayong." Seorang Wukong setengah langkah dari mereka berkata, "Dinasti Dayong? Baiklah, Anda juga memenuhi syarat untuk memasuki kolam ajaib. Sekarang Anda dapat bergabung dengan saya untuk menyerang formasi di depan." Qinchen menunduk dan berkata, "Terima kasih senior." Wukong setengah langkah itu berkata, "Ingat, jangan malas." Qinchen tidak menjawab, dia langsung pergi mendekati Ditiani dan Ling Wusuang dan mulai menyerang formasi. Qinchen bertanya, "Kapan kalian berdua sampai di sini?" Qinchen, Ditiani dan Ling Wusuang terkejut. Mereka melihat ke sekitar, tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Qinchen sama sekali. Qinchen berkata lagi, "Jangan melihat ke belakang, aku berada di sebelahmu. Jangan sampai orang-orang itu curiga." Keduanya terkejut, Qinchen ini terlalu mengerikan, menggunakan teknik transmisi suara tanpa ada jejak fluktuasi sama sekali, dan suara itu langsung terdengar di benak mereka. Mereka berkata, "Shao Chen, kami berdua masuk ke area ini sehari yang lalu." Mengingat status Qinchen sekarang, keduanya tidak lagi berani sombong. Qinchen berkata, "1 hari yang lalu mengapa kalian menerobos begitu cepat?" Ditiani berkata, "Kami juga tidak mengerti, tempat ini sepertinya sangat cocok untuk berkultivasi." Qinchen tiba-tiba terbangun. Ditiani dan Ling Wusuang adalah salah satu dari 12 teratas yang mendapat benih spiritual perak di tubuh mereka. Bagaimanapun Zheng Qi, langit dan bumi di sini sangat mirip dengan Gunan Kapital. Setelah menyerang selama lebih dari 1 jam, formasi itu mulai retak dan akhirnya pecah. Sekelompok besar orang yang telah menyerang formasi bergegas mendekati kolam. Qinchen juga telah datang ke tepi kolam ajaib itu. Tiba-tiba cahaya hitam melintas menembak seorang Wuzun tahap akhir. Tubuhnya segera jatuh ke tanah dan kepalanya terbang beberapa meter ke udara. Semua orang terkejut. Mereka melihat bahwa serangan itu berasal dari Tianzhou dinasti Dayong, Heng Tianxiao. Seseorang di antara kerumunan berkata dengan marah, "Heng Tianxiao, apa yang kamu lakukan?" Heng Tianxiao tersenyum dingin dan berkata, "Tanpa izin kami berani masuk ke kolam ajaib." Seseorang dari kerumunan berkata, "Bukankah kalian mengatakan bahwa selama kami ikut menyerang formasi maka kami diizinkan memasuki kolam? Apakah kalian berbohong pada kami semua?" Suara itu bergema di kerumunan, tetapi tidak diketahui dari mana asalnya. Heng Tianxiao berkata, "Siapa itu? Sombong, apakah kamu siap untuk memberontak?" Tianzhou dari dinasti lain, Zhao Zhengsu, juga berkata, "Jangan khawatir, apa yang kami janjikan kepada kalian semua tentu saja akan dipenuhi. Setiap orang memiliki waktu 1 jam untuk berkultivasi. Setelah itu segera keluar dan pergi dari sini." Wajah semua orang berubah. Meskipun kandungan energi sejati di kolam ajaib ini sangat tinggi, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar menerobos jika hanya diberikan waktu 1 jam. Tapi tidak ada pilihan yang lebih baik. Segera hampir 200 seniman bela diri memasuki kolam ajaib itu dan mulai berlatih di sana. Qinchen juga telah memasuki kolam itu dan duduk di dasar kolam. Kolam sihir hitam dengan aura yang dingin, tidak ada yang tahu berapa banyak kristal ajaib yang ada di dasar kolam ini. Tetapi dengan begitu banyak orang di sini, tidak dapat dihindari bahwa seseorang pasti akan menemukan kristal ajaib itu. Benar saja, salah satu Wuzun segera merasakan 3 tonjolan keras di bawah pantatnya. Tetapi dengan begitu banyak orang di sini, tidak dapat dihindari bahwa seseorang pasti akan menemukan kristal ajaib itu. Benar saja, salah satu Wuzun segera merasakan 3 tonjolan keras di bawah pantatnya. Jelas itu adalah 3 kristal ajaib di dasar kolam itu. Dengan diam-diam dia mengambil 3 kristal ajaib itu dan menyembunyikannya ke cincin penyimpanannya. Lalu secara tiba-tiba sebuah cahaya putih melayang dan menebas ke arahnya, dan kepala Wuzun itu segera pecah. Pada saat yang sama, 3 kristal ajaib jatuh ke tangan Zhao Zhengsu. Zhao Zhengsu memandang orang-orang dengan dingin dan berkata, "Sudah sangat baik bagi Anda semua untuk berkultivasi di sini. Ingat, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil kristal ajaib itu. Jika saya menemukan seseorang mencuri kristal ajaib lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kejam." Qinchen diam-diam melepaskan serangga api dan semut pemakan ki. Mereka dengan gila menyerap ki di kolam
kolam ajaib ini, kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah menerima perintah Qin-Chen, semut pemakan ki dan serangga api mulai mencari kristal ajaib. Qin-Chen tidak memasukkan kristal ajaib itu ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi menyuruh semut pemakan ki dan serangga api membawanya ke dalam labu hitam. 1 jam kemudian, ada total 600 kristal ajaib telah masuk ke labu hitam. Tidak hanya kristal ajaib, secara diam-diam serangga itu juga menyerap cairan hitam di kolam ini. Menyadari bahwa cairan di kolam ini telah menyusut, 70 sosok dari 7 dinasti atas terlihat geram. Mereka langsung mengepung lebih dari 100 orang dari dinasti yang lebih rendah itu. Zhou Zengsu berkata, siapa yang telah menyelundupkan air dan kristal ajaib di kolam ini? Jika tidak ada yang mau mengaku, maka kami akan membantai kalian semua. Heng Tianzhou berkata, Zhou Zengsu, sudah saya katakan sebelumnya, untuk apa membiarkan limbah ini memasuki kolam ajaib? Orang-orang ini sangat licik dan tercela. Seseorang dari dinasti rendah berkata, siapa bilang kami telah mencuri kristal ajaib? Mungkin saja kalian sendiri yang mengambil kristal itu. Kalian hanya mencari alasan untuk menyingkirkan kami. Orang-orang dari 7 dinasti tidak memperlakukan kami sebagai manusia sama sekali. Mari kita bertarung dengan mereka. Duar, duar, duar. Serangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan seluruh alun-alun tampak mendidih. Lebih dari 100 wuzun menembak pada saat yang bersamaan. Bahkan jika orang-orang dari 7 dinasti itu kuat, mereka akan cukup kesulitan menghadapi serangan itu. Heng Tianzhou tersenyum dan dengan cepat melewati kerumunan. Dia berkata, kalian sungguh naif berani menyinggung 7 dinasti tingkat atas. Ketahuilah bahwa kalian semua akan mati di sini. Li Yuancheng dan Zhou Zengsu juga tampak marah dan bergegas ke kerumunan. Sebagai 10 jenius teratas di tanah 100 dinasti, kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada prajurit biasa. Setiap tembakan jatuh, 1 prajurit langsung mati, dan dalam sekejap mata lebih dari 20 prajurit dinasti biasa telah tewas. Sungguh kekacauan yang tragis. Kemudian lebih dari selusin orang kuat dari dinasti Dagan berfokus pada Di Tianyi dan Leng Wusuang. Di Tianyi berkata, mari kita lihat seberapa kuat jenius dari dinasti Dagan itu. Menghadapi serangan orang banyak, Di Tianyi dan Leng Wusuang tidak menyerah dengan cara apapun. Mereka meledak dan bangkit bersama. Setelah menerobos setengah langkah Huang, mereka berdua semakin pede. Duar, duar, duar. 4 prajurit dinasti Dagan pun tewas seketika. Hanya saja pertempuran ini menarik perhatian Heng Tianzhou. Dia bergumam, ini sedikit menarik. Saya tidak berharap 2 anak lelaki dari dinasti Dawei itu memiliki basis kultivasi yang lumayan. Sosok Heng Tianzhou bergetar dan dia mengesampingkan lawan di depannya. Saat ini dia muncul secara tiba-tiba di depan Di Tianyi dan Leng Wusuang. Sakar hitam dengan niat membunuh yang mengerikan seperti sabit dewa kematian langsung memotong ke arah tenggorokan Di Tianyi dan Leng Wusuang. Di Tianyi dan Leng Wusuang mendengus dingin. Menghadapi Tianzhou terkenal seperti Heng Tianzhou ini, mereka tidak menghindar tetapi malah berusaha melawan. Qin-Chen bergumam, Di Tianyi dan Leng Wusuang ini masih terlalu lemah. Mereka berdua bukan lawannya Heng Tianzhou. Terlebih lagi ada prajurit dari dinasti Dagan untuk membantu. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka pasti akan terbunuh. Di sisi lain, para prajurit dari dinasti rendah berusaha untuk melarikan diri dari sana. Tapi sangat disayangkan, Li Yuancheng yang jauh dari dinasti Tang telah memblokir jalan keluar dengan formasi tingkat 7 yang kuat. Melihat formasi di depannya, Qin-Chen juga terkejut. Awalnya dia berencana pergi dari kekacauan ini dan membawa Di Tianyi dan Leng Wusuang bersamanya. Dia bergumam, sepertinya saya harus membunuh Heng Tianzhou ini. Baiklah, pertama-tama selamatkan Di Tianyi dan Leng Wusuang dulu. Dengan kilatan tatapan, Qin-Chen akhirnya bergerak dan meluncur ke arah mereka berdua. Aliran cahaya melintas, duar-duar. Serangan Heng Tianzhou tampaknya telah diblokir oleh sesuatu. Hah, siapa? Teriak Heng Tianzhou. Qin-Chen berkata, apakah kamu Heng Tianzhou dari dinasti Dayong, salah satu dari 10 jenius teratas di negeri 100 dinasti ini? Heng Tianzhou berkata, siapa yang mulia dan murid dari dinasti mana? Bukankah sebelumnya yang mulia mengatakan bahwa yang mulia berasal dari dinasti Dayongku? Mengapa saya belum pernah melihat yang mulia? Heng Tianzhou mengerutkan kening. Dia melihat kotak segel hitam besar yang mengambang di samping Qin-Chen. Wajahnya sedikit serius. Qin-Chen berkata, saya bukan murid inti dari dinasti Dayong, tapi dari dinasti tingkat menengah bawahan dinasti Dayongmu. Qin-Chen melirik Di Tianyi dan Leng Wusuang. Dia berkata,
Di Tianyi Leng Wusuang, setelah aku membunuh Heng Tian Shao ini, kalian berdua ikut bersamaku. Sekarang pergilah ke tempat lain dulu.